biarkannya kita ini dengan segala kekurangan kita mencintai manusia yang paling mulia. Saudaraku sekalian, kamu kalau punya anak, kamu sayang banget sama anak kamu, cinta banget sama anak kamu. Apakah kamu biarkan ada orang-orang yang nakal, ada anak-anak yang nakal mendekati anakmu tersebut, mencintai anakmu tersebut? Tidak, tentu saja. Kamu benar-benar akan memilih siapa aja yang kamu biarkan dekat dengan anakmu, hanya orang-orang pilihan aja yang akhlaknya bagus, bukan begitu? Yang kepribadiannya bagus, yang anaknya baik hati. Saudaraku sekalian, kenapa begitu? Karena kamu sangat mencintai anakmu, takkan kamu biarkan anakmu didekati, apalagi dicintai, apalagi dibersamai, ditemani oleh orang-orang yang tidak baik. Tahukah dirimu, Bu, Kak, Dek, Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Karenanya, andai tidak karena kedermawanan Allah yang dibiarkan dekat sama Nabi Muhammad, pastilah orang-orang pilihan, pastilah orang-orang mulia, pastilah para nabi, pastilah para wali, pastilah orang-orang yang akhlaknya baik, kepribadiannya baik dan jauh dari dosa-dosa. Tiba-tiba di tahun 2023 ini ada orang-orang semacam kita yang penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan aib-aib dan celah, penuh dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau dosa-dosanya mau dituliskan, entah perlu berapa lembar. Hari-hari kita penuh dengan dosa. Lisan kita berlumuran dosa, matamu, mataku, mata kita semua. Entah apa saja yang sudah dia lihat dengan mata-mata kita ini. Belum lagi hati, saudariku sekalian, belum lagi hati. Bahkan kepada orang tua yang seharusnya kita hormat, berapa banyak di antara kita yang seringkali menganggap orang tua sebagai beban bagi hidupnya. Bahkan kepada para ulama yang seharusnya kita cinta, yang seharusnya kita hormat, berapa banyak rasa hatimu suudzon kepada mereka itu. Orang-orang semacam kita, orang-orang yang punya aib-aib dan celah semacam dirimu, menurutmu pantaskah untuk dibiarkan dengan manusia agung Nabi besar Muhammad? Menurutmu orang sepertimu pacaran, orang sepertimu ada yang berani hutang riba. Menurutmu orang sepertimu sholat ditunda-tunda. Menurutmu orang sepertimu yang akrab dengan riba, akrab dengan kebohongan, menurutmu pantaskah dekat manusia agung, manusia pilihan, manusia suci, manusia yang Allah pegangkan kunci surga, satu-satunya manusia yang Allah jadikan namanya bersandingan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Menurutmu pantaskah? Andai tidak karena kedermawanan Allah,
Tak ada sesiapapun di antara kita yang duduk di tempat ini mengucapkan salam kepada Nabi, membaca salawat kepada Nabi, diperdengarkan kisah tentang Nabi, bahkan hadir sebagai yang katanya tamu Nabi Muhammad. Laula karamah, andai tidak karena kedermawanan Allah. Andai tidak karena kedermawanan Allah. Alhamdulillah, kita punya Tuhan Zat yang maha dermawan. Alhamdulillah, Allah pilihkan untuk kita seindah-indah Nabi. Allah pilihkan untuk kita semulia-mulia Nabi. Allah pilihkan untuk kita sedermawan-dermawannya Nabi. Allahnya dermawan, Nabi Muhammadnya juga dermawan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di pembaringannya Sayyidah Aisyah. Lagi tidur di rumah beliau, di rumah Sayyidah Aisyah. Nabi tidur, kemudian terbangun, senyum lebar banget, mukanya kelihatan seneng banget. Sampai Sayyidah Aisyah bilang, saya nggak pernah lihat muka Nabi Muhammad sesumringah itu. Saya nggak pernah lihat muka Nabi Muhammad seseneng sebahagia itu. Nabi Muhammad selalu tersenyum, iya. Nabi Muhammad selalu terlihat bahagia wajahnya, iya. Tapi nggak pernah seperti hari itu. Kayaknya tuh yang sampai nggak bisa mengecilkan sedikit aja senyumnya tuh nggak gitu. Kayak matanya berbinar-binar, wajahnya bercahaya, bibirnya tersenyum indah banget, dan itu bangun dari tidur. Sayyidah Aisyah kemudian bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tertawa sedemikian rupa wahai Rasul? Jadi Nabi itu dari senengnya sampai kelihatannya bukan senyum gitu, tapi kelihatannya tuh kayak ketawa gitu. Ma'adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu segitu senangnya wahai Rasul, segitu bahagianya wahai Nabi? Nabi Muhammad menjawab, Anzalallah ilayyal ayah. Allah telah menurunkan untukku beberapa ayat Al-Quran di saat aku tidur di pembaringan barusan ini. Itu sebabnya kenapa Nabi dan para nabi-nabi yang lain tidur mereka itu nggak tidur kayak kita. Tidurnya para nabi nggak batalin wudhu. Tidurnya Nabi Muhammad nggak batalin wudhu, teman-teman. Nabi itu tidur, bangun langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi. Kecuali kalau beliau pipis gitu ya, baru wudhu kembali. Tapi kalau enggak tuh Nabi Muhammad tidurnya tidak membatalkan. Kenapa gitu? Nahnu ma'asyiral anbiya innama tanam qulubuna walam yanam innama tanam a'yununa walam yanam qulubuna. Sesungguhnya kami para nabi yang tidur cuman mata kami aja, hati kami enggak pernah tidur. Sungguhnya kami para nabi kalau tidur cuman tidur mata aja, hati enggak pernah tidur. Nah kalau kita tidurnya bikin batal wudhu, kenapa gitu? Ya jangan kata tidur, nggak tidur aja kita suka nggak sadar. Suka nggak sadar. Saudara sekalian yang saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad, beliau mengatakan, Aisyah, waktu saya tidur barusan ini,
Allah turunkan kepada saya ayat Al-Quran, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Andai dunia dan seisinya diberikan kepada Nabi Muhammad, atau dikasih pilihan mau an dunia dan seisinya, mau an ayat-ayat ini wahai Nabi Muhammad milih ayat-ayat ini. Lebih aku sukai ayat-ayat ini wahai Aisyah daripada dunia dan seisinya. Apa itu wahai Rasul? Nabi pun bercerita, waktu saya tidur Allah turunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Apa wahai Rasul? Inna fatahna laka fatham mubina. Yang belajar ilmu tafsir paham bahwa ayat-ayat ini disebut dengan nama ayat Firosyah. Ayat yang turun di tempat tidur. Ayat yang turun sedangkan Nabi Muhammad sedang dalam keadaan tidur. Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, inna fatahna, kami bukakan untukmu wahai Nabi Muhammad, fatham mubina, pembukaan yang sangat besar, yaitu masuknya Islam ke kota Mekkah. Fathu Mekkah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Allah janjikan terjadinya Fathu Mekkah yang akan terjadi beberapa tahun kemudian. Itukah hal yang paling membahagiakan Nabi Muhammad? Bukan, melainkan ayat sesudahnya. Nabi senang Fathu Mekkah, tentu. Itu adalah hal yang sangat membahagiakan Nabi Muhammad. Sebab Nabi itu lahir di kota Mekkah, masa kecil di kota Mekkah, masa remaja di kota Mekkah, menikah di kota Mekkah, bahkan bi'tsah di kota Mekkah. 53 tahun Nabi Muhammad tinggalnya di kota Mekkah. Tentu sebagai warga Mekkah, Nabi Muhammad sangat mencintai Mekkah dan sangat ingin Islam kuat di kota Mekkah. Tapi pada kenyataannya Nabi bahkan terusir dari kota Mekkah. Makanya sangat diinginkan oleh Nabi Muhammad terjadinya Fathu Mekkah. Nabi sangat suka, sangat berharap Fathu Mekkah. Tapi ayat yang sesudahnya lebih dicintai lagi oleh Nabi Muhammad. Membuat senyum beliau mengembang, bahkan tak mampu untuk beliau turunkan senyum itu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu wahai Nabi Muhammad. Allah akan mengampuni dosa-dosamu wahai Nabi Muhammad. Liyaghfira lakallah. Fatahna pakai fi'il madhi, pakai kata telah. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu pembukaan kota Mekkah. Padahal belum Fathu Mekkahnya. Tapi urusan ampunan Allah bilangnya akan. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kami akan dan selalu. Fi'il mudhari itu teman-teman, ini belajar bahasa Arab, ada nggak nih di sini nih? Punya faidah istimrar, punya faidah, punya arti kata selalu, punya arti kata
akan dan selalu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan dan selalu mengampuni dosa-dosamu wahai Nabi Muhammad, ma taqaddam yang berlalu wa ma datang. Nabi sesenang itu diturunin ampunan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa Nabi sesenang itu diturunin ampunan? Padahal kita semuanya tahu bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah berbuat dosa. Nabi maksum, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Itu syarat mutlak seorang nabi harus maksum, jauh dari dosa. Nabi Muhammad tidak berbuat dosa. Tidak secara zahir, tidak secara batin. Nabi Muhammad tidak berbuat dosa. Dengan matanya, dengan telinganya, dengan lisannya, dengan tangan kakinya, dengan perut farjinya. Nabi Muhammad mustahil berbuat dosa. Demikian pula dengan para nabi-nabi yang lain. Tidak dengan anggota tubuh beliau, tidak pula dengan hati beliau. Hatinya Nabi Muhammad bahkan saat tidur pun tetap beribadah mengingat Allah. Bahkan dalam tidur pun diturunin wahyu. Hati baginda kita Nabi besar Muhammad tak pernah lalai kepada Allah. Innahu yadhkurullah fi kulli ahyanih. Nabi Muhammad mengingat Allah tiap detik dari waktunya, tiap detak dari nadinya. Tak pernah lalai, tak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Nabi Muhammad nggak tahu kali kalau Nabi Muhammad nggak pernah berbuat dosa. Tahu. Mungkin Nabi Muhammad ngerasanya Nabi Muhammad berbuat dosa. Enggak, Nabi Muhammad sangat paham. Manusia paling pandai, manusia paling mengerti, manusia yang mengenal hakikat dengan sebenar-benarnya pengenalan. Beliau sangat mengerti bahwa beliau jauh dari segala perbuatan dosa. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, tapi kenapa Nabi Muhammad segitu senangnya diturunin ampunan? Menurutmu kenapa? Menurutmu kenapa? Sebab Nabi Muhammad ketika diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dapat membagi-bagikannya kepada kita umatnya. Itu sebabnya kenapa Allah membahasakannya bukan Allah telah menurunkan ampunan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Itu sebabnya Allah berkata Allah akan menurunkan ampunan untuk umatmu 100, 200, 300 tahun sesudah keberadaanmu. Allah akan menurunkan ampunan wahai Nabi Muhammad untuk umatmu 1000, 1200, 1300, 1400 tahun sesudah keberadaanmu. Allah akan menurunkan ampunan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad untuk 2000 tahun sesudah keberadaanmu sekalipun. Selagi masih ada umatmu di atas muka bumi ini, ampunan yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad mencukupi untuk menjadi syafaat pengampun dosa-dosa umat hingga akhir zaman. Itu sebabnya
Kenapa Nabi Muhammad sangat berbahagia, sangat bersukacita atas ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ampunannya akan Nabi Muhammad bagi-bagikan kepada kita umatnya. Itu sebabnya saya katakan tak ada yang lebih dermawan untuk kita daripada Allah, daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedermawanan beliau cukup. Kedermawanan beliau mencukupimu. Kedermawanan beliau cukup untuk menjadikan dosa-dosamu terampuni ketika mendapatkan syafaat beliau. Pun muat, cukup buat anak-anakmu, cukup buat cucu-cucumu, cukup buat kedua orang tuamu, cukup buat saudara-saudarimu. Cukup buat semua orang-orang yang kamu sayangi. Cukup. Kalau dapat. Yang dihadirkan di majelis maulid sepertinya adalah takdir baik bahwa dia akan menjadi salah satu dari yang dapat syafaat Nabi Muhammad. Ampunan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah Maha Dermawan. Nabi Muhammad manusia paling dermawan. Semoga Allah tak pernah menjauhkan kita darinya insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hal ini banyak dimengerti oleh para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasih Allah, pun para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah indah tentang bagaimana seseorang yang hatinya diliputi dengan kedermawanan dari Allah. Ada satu orang, dia hidup di masa hidupnya Nabi Muhammad, tinggal di sebuah kampung dekat kota Mekah. Saya izin pamit minum dulu ya. Saudara sekalian, dia tinggal di dekat kota Mekah. Tapi dia masuk Islamnya itu telat. Karena dia di luar kota Mekah. Di kampungnya dia tuh baru Islam tersebar sesudah Fathu Mekah. Sesudah Fathu Mekah. Akhirnya dia masuk Islam oleh ajakan salah satu dari sahabat, ya, islamin orang di warga situ, di daerah situ. Dia pun masuk Islam. Hati ini kepengen banget nyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Nabinya udah pulang dari Fathu Mekah tuh. Nabi hanya tinggal di sana beberapa hari, 18 hari kalau saya nggak salah ingat. Kemudian sudah itu Nabi Muhammad balik lagi ke Madinah. Jadi waktu dia masuk Islam tuh nabinya udah ada di kota Madinah. Dia kepengen banget nyusulin Nabi ke kota Madinah, tapi dia udah tua. Tua udah umur 70-an, bahkan mungkin 80-an tahun gitu. Tua banget. Ya ampun, ke Madinah jauh bet ya. Jauh banget gitu. Gak kuat dah saya ke sana. Kuat. Jadi tiap hari dia bayangin kayak apa ya Nabi Muhammad. Ntar dia tanya sama ustadz-ustadz kampungnya dia nih yang
yang berdakwah sama imam khutbah Jumat gitu kan. Nabi itu kayak apa sih? Nabi tuh kayak cakep banget kayak. Hidungnya kayak alif, cil mancung. Alisnya tuh kayak huruf nun yang terbalik. Kayak bulan sabit. Bibirnya merah kayak ranum. Pipinya tuh kayak kalau lagi seneng ada semburat merah di pipinya. Kulitnya gimana? Putih. Kemerahan gitu kalau lagi malu. Oh, cakep banget mesti ya. Bayangin sama dia. Tapi dia gitu aja, nggak bisa nyampe ke Madinah juga. Jadi itu di doa aja. Ya Allah, ketemuin dong saya sebelum mati ya Allah. Jangan matiin saya ya Allah sebelum saya ketemu sama Nabi Muhammad ya Allah. Pengen banget ketemu sama Nabi Muhammad. Satu hari haji wada. Saudariku sekalian, Nabi Muhammad berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Jadilah dia ini senang banget. Pagi hari itu dia tahu Nabi Muhammad ada di Mekah. Dia pun rapi-rapi, cakep-cakep berangkat ke kota Mekah. Perjalanan berjam-jam. Sampai nyampe di Mekah, dia sering dikasih pelajaran. Kalau kamu nyampe Mekah langsung tawaf. Begitu kan? Jadi dia pun menjalanin hal tersebut. Dia masuk ke kota Mekah langsung menjalankan ibadah tawaf. Saat lagi tawaf nih dia ngebayangin, ya Allah, Allah baik banget nih. Saya nih doa kepengen ketemu sama Nabi Muhammad di usia segini tua. Jangan matiin saya Allah sebelum saya ketemu sama Nabi Muhammad. Diijabah sama Allah nih bentaran lagi saya ketemu sama Nabi Muhammad. Ya Allah seneng banget. Allah baik banget sih. Padahal saya udah segini tuanya. Saya udah punya banyak dosa. Allah masih ijabah aja doa saya. Saya dikasih Islam. Saya dikasih iman. Saya dikasih bentar lagi ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, maha baiknya Allah, maha baiknya Allah. Alangkah dermawannya Allah. Ketika rasa itu kuat di hatinya, sambil tawaf dia bilang, Ya Karim. Artinya, duhai sang maha dermawan. Ya Karim, dibilang gitu. Begitu dia selesai bilang, Ya Karim, di belakangnya ada yang nyaut. Dengan nada yang sama. Ya Karim. Pas dia noleh, yang niruin dia cakep banget mukanya. Untung cakep. Rupanya dari dulu ya, orang cakep tuh punya keistimewaan. Kayak lebih mudah dimaafin orang kalau bikin salah. Makanya kita mesti doa, ya Allah, jadikan saya kelihatan cakep di hadapan suami. Penting tuh. Biar kita kalau bikin salah, nggak bikin dia tambah bete. Kalau cakep ya kan masih mendingan ya. Untung aja cakep gitu. Saudaraku sekalian, akhirnya dia pikir, itu dia untung cakep aja nih. Dia pun jalan lagi. Dah lah, orang cakep dimaafkan. Dia jalan, dia tawaf gitu, lanjutin tawafnya. Di putaran berikutnya dia ngerasa lagi, ya Allah, Allah tuh baik banget sih ya Allah. Ketika rasa itu besar di hatinya lagi tuh, dia bilang, Ya Karim. Yang di belakang nyaut dengan nada yang sama. Ya Karim, dia noleh lagi. Dia lagi nih. Si cakep ini tadi. Kenapa sih ini orang? Kebetulan kok sampai 2 kali gitu. Tapi cakep, udah biarin aja dah. Jalan lagi. Sampai ketiga kalinya.
Hatinya tuh sampai dia nangis-nangis tuh sambil tawaf tuh. Ya Allah, Allah baik banget sih ya Allah, baik banget sih ya Allah. Alangkah dermawannya Engkau ya Allah, maha baiknya Engkau ya Allah. Ini kayak ibu-ibu nih, adik-adik, teman-teman. Saya kalau lagi hadir majelis maulid tuh saya suka ngerasa ya Allah baik banget sih Engkau ya Allah. Sudah 1400 tahun jarak kami dari Nabi Muhammad. Engkau masih izinkan kami untuk merasa sedekat ini dengan Nabi Muhammad. Engkau masih izinkan kami di tahun ini merayakan maulid Nabi Muhammad. Nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Memuji-muji Nabi Muhammad. Bersolawat dengan Nabi Muhammad. Mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammadnya berjanji dari 1400 tahun yang lalu. Ma sallama alayya ahadun min ummati illa wa raddallahu alayya ruhi. Raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucapkan salam kepada kapanpun waktunya. Sesudah aku meninggal dunia nanti, melainkan Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Nabi dari 1400 tahun yang lalu, sebelum keberadaanmu 1400 tahun yang lalu, sudah menjanjikan kamu meski 1400 tahun jarakmu dariku, tiap kali kamu berucap salam padaku, Allah akan kembalikan ruhku, aku dapat menjawab salammu. Apa namanya kalau bukan kedermawanan? Apa namanya kalau bukan kebaikan? Apa namanya teman-teman sekalian? Kalau enggak karena dermawannya Allah, dermawannya Nabi Muhammad, Allah masih izinkan meski berjarak 1400 tahun. Kita masih diperkenankannya untuk merasa sedekat ini. Bahkan beliau janjikan, aku akan ada untukmu. Menjawab salammu, mengaminkan doamu, memohonkan kepada Allah atas hajatmu, memohonkan kepada Allah atas pintamu. Allah maha dermawan kepada kita saudariku sekalian. Nabi Muhammad sang dermawan kepada kita. Rasa ini jangan pernah ada yang hilang dari hatimu. Kamu dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad bukan karena kebaikanmu. Bukan karena amal perbuatanmu. Bukan karena pahalamu. Saya dihadirkan pada hari ini untuk berbicara kepadamu pada hari ini bukan karena kebaikan saya pun bukan karena kebaikanmu. Akan tetapi karena kebaikan Allah untuk kita semuanya. Sehingga yang seperti saya diizinkan Allah untuk menceritakan kemuliaan orang paling mulia. Diizinkan Allah untuk menceritakan tentangnya Sang Maha Mulia. Dan orang sepertimu diizinkan untuk mendengarnya. Semua karena kedermawanan Allah. Andai karena perbuatan kita, mungkin kita sudah ditempatkannya di tempat paling maksiat di atas muka bumi ini. Andai karena perbuatan kita, mungkin ditempatkannya yang paling membuat murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Laula karamah. Andai tidak karena kedermawanannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka kakek ini merasa betul
betul. Ya Allah, baiknya Allah, baiknya Allah, baiknya Allah. Bu, Kak, Dek, berapa maksiat yang telah kamu lakukan di masa-masa lampau? Bukankah ada banyak di antaranya layak untuk bahkan membuat Allah murka, hingga bahkan mencabut iman yang telah Allah berikan di dalam hatimu itu? Ada berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat, layak untuk membuat Allah mengusir kita dari rombongan Nabi Muhammad. Ada berapa banyak aib yang sudah kita punya di atas muka bumi ini. Kamu pernah berada di masa kelam. Kamu pernah punya masa lalu yang begitu hina. Tapi Allah memuliakan kita. Tapi Allah memuliakan kita. Ditetapkannya iman Islam kita. Ditetapkannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan begitu dermawannya Allah meletakkan cinta di hati kita kepada manusia paling indah, baginda Nabi besar Muhammad. Laki-laki tua ini, Arabi, seorang laki-laki dari gunung, ketika rasa itu besar di hatinya, ia kembali berkata, "Ya Karim." Yang di belakang kembali menyaut, "Ya Karim." Ia sudah tak kuat hati sekarang. Ia menoleh kepada laki-laki tampan itu. Kemudian berkata, "Ya sabahatil wajah." Wahai yang wajahnya tampan rupawan. Dia mau marah tapi pakai muji dulu. Soalnya ini cakepnya kelewatan. Jadi karena cakepnya kelewatan, walaupun marah yang luar biasa, tetap aja gak bisa menghilangkan keinginannya untuk memuji orang cakep ini tadi. Ya sabihatul wajah, wahai yang wajahnya begitu rupawan. Apakah karena kamu lihat saya seorang laki-laki tua dari kampung yang tidak berpendidikan, yang tidak berwawasan, kamu kemudian menghina saya dengan ngikut-ngikutin bacaan saya? Laula sabahat wajhik, andai enggak karena cakepnya kamu saya akan adukan pada kekasih hati saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai enggak karena kamu cakep nih, saya bakal bawa kamu, saya aduin sama Nabi Muhammad, kekasih hati saya. Kekasih hati saya katanya, padahal belum pernah ketemu. Kekasih hatinya katanya, padahal belum pernah ketemu. Kayak siapa? Kayak kita. Nabi Muhammad kekasih hati kita. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Laki-laki di belakangnya senyumnya semakin lebar. Kemudian balik bertanya, "Ama ta'rif nabiyyaka ya akhal Arab?" Kek, jadi kakek belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Dia bilang, "Jangan salah ya, saya emang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi saya cinta kepadanya. Beliau kekasih hati saya. Jangan salah."
Saya kalau mau nambahin nih ucapan si kakek ini, jangan salah. Cinta tak harus bertemu. Untuk cinta tak harus jumpa. Kita sudah bisa mencinta padanya. Meskipun mata kita tak pernah bersua dengannya. Sebab cinta urusan rasa. Tak ada kaitan dengan mata. Mata bisa lupa siapa yang dia lihat. Tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Saudara sekalian saya muliakan. Laki-laki tersebut kemudian berkata, ya akhal Arab, alam anna nabiyyak Muhammad bin Abdullah. Pak, kakek harus tahu. Saya Nabi kakek Muhammad bin Abdullah. Gemeter badannya. Habis diomelin. Dia bilang, Nabi Muhammad. Dipegangin tangannya dengan gemeteran. Udahlah tua kan emang bawaan gemeteran mulu ya. Ibu-ibu aja nih kan, kalau habis bangun duduk lama. Harus disiapkan jeda untuk gemetarannya lutut bukan? Masya Allah. Muka bisa dusta nih ya, umurnya berapa, tapi lututmu enggak loh. Kelihatan tuh yang ubah posisi per 15 menit. Tenang Nek, saya tahu perasaanmu. Sebab saya juga sama. Saudaraku sekalian, gemeteran tangannya. Dia raih tangan Nabi Muhammad, diciumin dengan gemeteran. Dia mulai menangis, ya Rasulullah. Maafkan saya wahai Rasul, saya nggak tahu. Maafin saya wahai Rasul, saya nggak tahu. Diciuminnya tangan yang wangi itu, dipeganginnya tangan yang lembut itu. Dia bilang ya Rasulullah. Dibolak-baliknya tangan tersebut, dipegangin terus masih kakek ini. Maafkan saya Rasul. Nabi Muhammad tuh suka ngerasa, apalagi laki-laki tua gitu kan, kayak nggak hormat nih saya, kok dia sampai segitunya gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh bilang, jangan udah kayak mau ditarik gitu tapi nggak enak gitu nariknya. Jangan perlakukan saya seperti perlakuan orang-orang Yahudi kepada nabinya. Jangan perlakukan saya seperti perlakuan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Maksudnya jangan terlalu dimanain. Tapi ucapan Nabi Muhammad itu disanggah. Nih teman-teman, kalau ada yang suka bilang, Nabi tuh gak usah terlalu digitu-gituin, kalian mengkultuskan Nabi Muhammad, kalian mencintai Nabi Muhammad berlebih-lebihan. Kalian memuliakan Nabi Muhammad lebih daripada kalian memuliakan Allah. Nih. Nabi juga suka merasa gitu ketika diperlakukan seperti itu, tapi ucapan Nabi Muhammad disanggah oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika si orang Arab ini tadi, ketika si laki-laki tua ini memperlakukan Nabi dengan segitunya sampai gemeteran, sampai dia tuh sampai ruku-ruku kayak mau sujud-sujud gitu sama Nabi Muhammad. Dia tuh sampai yang, Rasul maafkan saya Rasul. Dan dia tuh yang, ya Rasulullah. Hatinya buncah rindu, cinta, membuatnya sampai segitu gemeterannya ketika salaman sama Nabi Muhammad alaihi wassalam. Nabi itu Allah Subhanahu wa taala ngelihat si orang Arab ini. Allah gak kenapa-napa, bagus, bener. Gak apa-apa, itu kekasihku memang. Perlakukan dia seperti itu, gak apa-apa. Justru yang Allah sanggah ketika Nabi Muhammad bilang, Pak jangan Pak,
udah kek, jangan kek. Jangan perlakukan saya seperti perlakuan Yahudi kepada Nabi. Jangan perlakukan saya seperti perlakuan Nasrani pada Nabi. Jangan kek, jangan kek. Ketika Nabi Muhammad ngomong gitu, turun malaikat Jibril. Ngasih tahu. Ya Rasulullah, Allah memang telah memuliakanmu dengan kemuliaan. Allah memang telah memberikan kepadamu keagungan-keagungan. Maksudnya tuh dia nggak salah. Kamu memang layak diperlakukan seperti itu, nggak apa-apa. Biarin aja, biarin aja. Akan tetapi sampaikan kepada ahlul Arab, jangan tertipu dengan kedermawanan Allah. Dia kan bolak-balik ya Karim, ya Karim, ya Karim. Jangan tertipu kamu sama kedermawanan Allah. Belum. Sebelum nanti datang waktunya meninggal dunia, bisa jadi yang sudah Allah karuniakan sekarang dicabut balik. Jangan tertipu sama kedermawanan Allah. Ingat bahwa Allah akan menghisabmu dari setiap hal yang kamu jalani di atas muka bumi ini. Nabi pun sampaikan itu. Kayak Allah berkirim salam. Allah sampaikan padamu, jangan tertipu dengan kedermawanan Allah. Masih ada malaikat Jibrilnya nih. Jangan tertipu dengan kedermawanan Allah. Jangan kamu pikir Allah gak akan mempertanyakan setiap nikmat yang Allah berikan padamu. Kamu bilang Allah maha dermawan, saya dikasih ini, saya dikasih ini, saya dikasih ini. Oh, ada hisabnya, tenang, ada hisabnya. Semua ada pertanggungjawabannya. Oke. Allah bilang jangan tertipu. Dengan kedermawanan Allah, Allah akan menghisabmu dengan segala hal yang telah Allah berikan padamu. Kakek ini emang dasar luar biasa ini ya, si kakek ini ya. Hatinya gitu responsif, sangat reaktif. Dan hatinya, rasa hatinya sangat hidup. Dia begitu dibilang Allah akan menghisabmu dengan semua hal yang terjadi dalam hidupmu atas kenikmatan yang Allah berikan padamu. Kakeknya nanya, Allah akan mempertanyakan saya di akhirat nanti wahai Rasulullah. Iya kek. Oh, kalau gitu saya juga akan mempertanyakan Allah di akhirat nanti. Akhirnya bilang, kalau Allah mau hisab saya wahai Rasulullah, saya juga akan hisab balik sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab saya akan balik menghisab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kaget. Fa'ala madza yuhasibakallah, fa'ala madza tuhasibullah. Ya akhal Arab, memangnya kakek akan mempertanyakan apa dari Allah? Sang kakek itu bilang, kalau Allah mempertanyakan dosa-dosa saya akan mempertanyakan Allah samudra ampunannya. Jadi kalau Allah nih nanyain saya, kenapa kamu bikin dosa begini. Saya akan bilang, iya ya Allah, saya emang bikin dosa banyak ya Allah. Tapi kan kau juga punya ampunan banyak ya Allah. Jika Allah menghisab saya atas dosa-dosa saya akan mempertanyakan kepada Allah tentang luasnya ampunannya. Kalau engkau hendak menyiksa saya, di mana ampunanmu yang segitu banyaknya ya Allah? Bukankah aku telah bertaubat? Bukankah aku memohon ampun padamu? Jika Allah menghisab saya atas aib-aib dan kekurangan-kekurangan saya akan mempertanyakan kepada Allah tentang luasnya maaf, luasnya maklum yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jika Allah menghisab saya atas kekikiran saya, atas hati saya yang tidak dermawan misalnya,
saya akan menghisap Allah atas kedermawanannya yang maha luas. Jika Allah menghisap saya atas ketidakbaikan saya, atas kekikiran saya, atas kekurangan ibadah saya akan mempertanyakan kedermawanan Allah yang maha luas. Subhanallah. Nabi ketika si orang Arab ini tadi, kakek ini ngomong kayak begitu, Nabi itu malah nangis, teman-teman. Nabi itu kayak yang, betapa kamu sangat mewakili perasaan saya. Kalau Allah mempertanyakan tentang dosa-dosa umat saya akan mempertanyakan tentang ampunan-Mu ya Allah yang begitu besar, yang telah Engkau berikan kepada saya. Ampuni sajalah dengannya seluruh umatku ya Allah. Kayak Nabi merasa terwakili dengan ucapan laki-laki Arab ini. Sampai Nabinya nangis. Nabi nangis, benar-benar nangis. Malaikat Jibril langsung ngomong lagi sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, jangan nangis. Allah berpesan padamu untuk jangan menangis. Tak tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, tangisanmu membuat jutaan malaikat di atas langit sana ikut menangis dengan tangisanmu. Tangisan kekasih Allah selalu diikuti dengan tangisan para malaikat-malaikat. Sampai sekarang, jangan kamu kira tangisan para wali sama dengan tangisanmu. Jangan kamu pikir tangisan para ulama, orang-orang soleh enggak sama dengan tangisanmu, enggak sama. Kamu nangis ketika tersinggung, kamu nangis ketika sakit hati atas perlakuan orang kepadamu. Ya Allah, saya telah didolimi. Ya Allah, suami saya telah menyakiti hati saya. Ya Allah, lihatlah betapa sakitnya hati saya. Kamu pikir sama dengan tangisannya para wali-walinya Allah yang menangis di waktu malam, mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, jangan turunkan azab ke atas muka bumi ini atas perlakuan dosa hamba-hambamu ya Allah. Ampuni sajalah dosa-dosa mereka. Enggak sama nangisnya, enggak sama nangisnya. Enggak sama tangisnya.